Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sri Satata sebagai dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ridwan Prasetyo dari Fakultas Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang sangat terbuka. Bahasa ini mampu menerima unsur-unsur asing maupun daerah, sehingga semakin memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh faktor antara lain adanya kontak budaya antar bangsa, antar daerah, antar suku, maupun pengaruh dari hal lain seperti agama, teknologi, politik, dan sebagainya. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya kontak bahasa sehingga pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia. Adanya kontak bahasa tersebut menyebabkan timbulnya pemakaian bahasa lain, baik yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi bahasa asing semakin lama semakin banyak dan mudah ditemukan. Eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu lahir dari bahasa Melayu. Pada zaman dulu menjadi bahasa lingua franca atau bahasa perdagangan antar pulau di Nusantara. Kemudian dikukuhkan menjadi bahasa persatuan melalui momen Sumpah Pemuda. Eksistensi bahasa Indonesia selain dipengaruhi konsistensi penggunanya, juga didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru. Akulturasi bahasa. Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat. Karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga sehingga lambat laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya asing. Hal ini banyak berpengaruh juga apalagi untuk para pekerja mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang luar negeri. Pengaruh bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa dari negara lain yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial. Adanya interferensi bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Pengertian interferensi sendiri menurut para ahli bidang sosiolinguistik, menurut pendapat Kerr tahun 1998, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Peristiwa interferensi merupakan penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Juga penggunaan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat. Telah lama berabad-abad lamanya nenek moyang penutur bahasa Indonesia berhubungan dengan berbagai bangsa di dunia. Bahasa Sanskerta tercatat terawal dibawa masuk ke Indonesia yakni sejak mulai sebelum Masehi. Bahasa ini dijadikan sebagai bahasa sastra dan perantara dalam penyebaran agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Meski kontak budaya dengan penutur bahasa-bahasa itu berkesan silih berganti, proses penyerapan itu ada kalanya pada kurun waktu yang timpang tindih, sehingga orang-orang dapat mengenali suatu kata serapan bahasa dari bahasa yang mereka kenal saja. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya ialah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lain, bahasa asing maupun bahasa daerah. Bahasa asing sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatif dari bahasa asing itu, masyarakat bahasa Indonesia terutama para pelajar mulai mengentengkan atau menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak mulai menganggap remeh bacaan bahasa Indonesia. Lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga terhadap bahasa dan budaya sendiri. Adapun dampak positifnya itu mampu meningkatkan perolehan bahasa anak. Semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka akan semakin cepat pula transfer ilmu pengetahuan. Kesimpulan, menggunakan bahasa asing di Indonesia tersebut mengakibatkan jarang digunakannya bahasa Indonesia dalam interaksi sosial. Masuknya bahasa asing ke Indonesia merupakan hal yang tidak dapat terhindari sejak dulu kala
Hingga saat ini, seiring perkembangan globalisasi, setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa asing atau berbahasa Indonesia internasional agar dapat berhubungan dengan siapa saja di seluruh dunia. Bahasa asing masuk Indonesia memiliki dampak negatif maupun positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Semua kembali kepada masyarakat Indonesia bagaimana cara mereka menyikapinya. Saran: berhenti untuk mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Terasa aneh bila bahasa asing diucapkan sepotong-sepotong atau sekalimat-sekalimat yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur adukan bahasa menunjukkan tingkat pengetahuan yang setengah-setengah. Perlu mengubah pola pikir bahwa bahasa asing terasa lebih elit daripada bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa. Menyerap semua bahasa-bahasa yang masuk dengan bijak dan dapat menyesuaikan situasi dan kondisi dalam berbahasa. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.